Perjuangan receh kawan, meski mati lampu tetap digas saja. Semangat selalu kawan. Ya inilah kelebihan atau keunggulan salah satu pakai setrika uap ya. Meski mati lampu tetap bisa digas saja. Yang penting ada emergency. Jadi tanggung jawab kita kepada pelanggan itu tetap terpenuhi sesuai estimasi. BTW hanya konten sebatas konten tukang laundry bosku. Jadi kontennya seperti ini, gosok menggosok. Jadi daripada nada kerjaan sekaligus kita ngonten ya. Pun kalau ada teman-teman mau pesen setrika uap, mau boiler atau presto, hubungi saya, bisa dibantu. Keunggulan setrika uap sendiri ya seperti ini ya, salah satunya ya, tetap bisa beraktivitas meski mati lampu. Untuk yang kedua, anti drama, dalam arti apa namanya, di pakaian itu tidak mengkilap, tidak berbekas, dan tidak lengket seperti setrika listrik ya. Tapi bukan berarti di sini saya tidak memakai setrika listrik juga, karena ada jenis-jenis bahan itu tidak bisa digosok dengan setrika uap, harus pakai setrika listrik ada. Tapi kalau untuk laundry kiloan sendiri ya mainnya setrika uap saja. Istilahnya kalau untuk pakai kejar tayang itu bisa diandalkan. Selain menghemat waktu, hemat tenaga, di sini juga kan keunggulannya lebih lebih efisien dalam waktu pengerjaan ya. Cuma kekurangannya bagian edit akhirnya itu harus atau lebih lama dibanding setrika listrik, dalam arti pengerjaan packing ya, karena harus menunggu dingin dulu. Beda kalau dengan setrika listrik, cukup 1 atau 2 jam sudah bisa di packing. Kalau pakai setrika uap dia minimal ya 4 sampai 5 jam lah, itu baru bisa di packing. Tujuannya supaya kalau kita buru-buru packing, biasanya pakaian di dalam packingan itu apek gitu. Jadi harus nunggu dingin dulu. Jadi kontennya seperti ini kawan, konten tukang laundry ya. Oh ya, sebelum saya ngonten di sini tuh, kalau sebelumnya kan saya sering ngonten di grup-grup Facebook ya. Mereka di grup itu, orang-orang di grup kalau melihat saya menggosok sambil merokok itu mereka kayak sentimen sekali. Ya, saya tahu kalau memang ada kalanya dalam arti saya itu orangnya begini, fanatik boleh, maksudnya jangan juga terlalu fanatik amat lah. Istilahnya saya sebagai tukang laundry, apalagi saya ini seorang laki-laki yang pada dasarnya perokok ya. Kuncinya kalau merokok itu biar tidak kena pakaian ya kita jaga bagaimana supaya tidak kena pakaian, kan seperti itu. Terus supaya baju tidak bau, sebelum kita merokok sambil bekerja seperti ini, khususnya di tempat laundry ya, kita perhatikan ventilasi. Kalau ventilasinya dari depan sampai belakang itu los kayak di sini, pintu besar, jendela kiri kanan, di depan terbuka, insya Allah aman-aman saja. Cuma di sini kita harus wanti-wanti terkena baju pelanggan itu aja. Kalau lainnya tidak ada masalah. Ya alhamdulillah saya selama ini di sini tuh, selama buka usaha laundry sambil menggosok sambil merokok begini,
Nggak ada komplain-komplain tentang asap bau rokok, nggak ada. Diam-diam aja. Pun pelanggan kalau setiap saya ada yang datang saya menggosok sambil merokok, mereka dienakan dulu mas merokoknya mas, gitu. Jadi saya sering ngopi dulu ya kawan ya. Nggak apa-apa toh. Hanya sebatas konten saja kawan. Cuma di sini awalnya itu ya saya pengguna boiler ya. Tapi bukan berarti saya sentimen ke satu produk pun enggak. Ada kisahnya lah, tapi enggak perlu lah. Nanti suatu saat akan saya ceritakan. Cuma di sini kelemahan apa? Berhubung di sini saya pakai setrika Presto ya. Dibanding boiler dulu itu memang apa? Bedanya jauh. Beda jauhnya dalam arti di tekanan saja, tapi kalau fungsi sama hasilnya hampir sama. Cuma kalau boiler itu tekanan kan lebih tinggi dia, jadi sekali gosok bisa tembus ke belakang itu dengan maksimal. Beda dengan yang Presto ini, seperti yang saya pakai ini, itu ada kalanya kita bisa mengulangi di bagian belakangnya, ada juga yang enggak, tergantung jenis tipe pakaian atau kainnya ya. Cuma enaknya dibanding setrika listrik itu kan kita nggak perlu mengulang-ulang di tempat yang sama seperti ini. Kalau setrika listrik kan seperti ini ya kerjanya. Kalau ini cuman satu kali oles jadi ya. Justru saya tuh banyak yang bilang setrika Presto itu kan bukan untuk peruntukannya. Sampean itu mau setrika atau bikin sop buntut katanya, itu kalau di grup itu seperti itu biasanya. Tapi ya saya tuh heran kadang-kadang sama warga plus 62 ya. Mereka itu lebih dominan membuli daripada mengasih sebuah inspirasi. Faktanya kan kita sendiri yang mengerjakan kan seperti itu. Kalau mau melipat rapi bisa pakai cetakan seperti ini. Pokoknya supaya semua lipatannya sama. Tapi kalau yang sudah biasa tanpa mal pun juga bisa ya. Maksudnya ini flashback kegiatan seorang tukang laundry ya. Masih lanjut di dunia persaruan lagi. Sebenarnya tanpa mal pun bisa sebenarnya, cuma lebih efisien aja pakai mal. Awalnya saya dulu nggak pakai mal sih, tapi karena nyoba-nyoba akhirnya ya kebiasaan. Terus ada yang bilang pakai mal itu ribet, lama. Kalau menurut saya ya tergantung yang kerja mau ribet atau lama. Nanti saya kasih contoh kalau pakai mal atau tidak gimana, pasti sama aja. Berhubung mati lampu, biasanya kan menyetrika sambil bermusik. Berhubung baterainya habis, tidak bisa diputar ya terpaksa ngonten saja. Hanya pejuang receh bosku. Untuk video yang udah pakai mal ada sih di video-video sebelumnya, tapi karena belakangannya sudah berbiasa pakai mal jadi ya kayak jatuh cinta aja gitu.
Jadi untuk kawan-kawan mungkin barangkali ada yang minat setrikanya, setrika boiler atau presto, siap dibantu kakak. Soal mana monggo dicek di akun Facebook saya, ada di profil saya ya. Intinya semua perlengkapan itu tidak ada yang sempurna lah, pasti ada plus minusnya, tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan ya. Faktanya semakin tinggi semakin canggih perlengkapan, semakin tinggi juga biaya perawatannya, kan seperti itu. Berhubung saya ini orangnya ya posisinya di modal pas-pasan ya, mau nggak mau bermain dengan sebuah kesederhanaan saja. Ini contoh kalau pakai mal, nanti saya kasih contoh kalau nggak pakai mal ya, hasilnya akan sama. Terus bicara keunggulan lagi soal setrika uap ya. Kalau untuk kaos atau sejenisnya itu sebenarnya nggak perlu sih digosok dua arah, cukup dari satu arah bisa. Tapi tergantung posisi. Kalau untuk presto itu tergantung tekanannya dilihat ya. Kalau tekanannya bagus, meski dia bermain di satu arah itu bisa. Tapi kalau di bawah standar tekanan nggak bisa, wajib dua arah. Faktanya semua itu tergantung kebiasaan saja. Mau perlengkapan apapun, mau yang canggih atau yang sederhana atau ala kadarnya, kalau orangnya itu istilahnya bisa satset ya, bakal nyaman saja. Bukan berarti kita vakum di satu perlengkapan, maunya ini saja. Istilahnya kan keadaan itu kan belum tentu, posisinya itu belum tentu stabil di tempat itu ya. Ada kalanya mungkin kalau ada kendala, mungkin rusak, bisa ganti yang satu atau bagaimana. Kan seperti itu maksudnya nanti itu. Berhubung saya kan laundrynya di kampung ya, beda dengan kota, mungkin terlalu banyak aturan, makanya banyak teman-teman di dunia perlaundryan itu kalau melihat saya ngonten gosok sambil merokok itu, waduh, komennya itu kadang itu ya bikin menyayat hati ya, bikin baper iya, bikin ketawa juga iya, pokoknya gado-gado lah kawan. Tapi saya sih enjoy aja. Ini contoh kalau kaos ya, pakai dari satu arah, dari belakang saja langsung. Kalau kemarin saya bikin video review kali ini ya, berhubung nggak ada ide, kita main praktek gosok. Mau pakai mal nggak? Kita pakai mal dulu ya, satu ya. Kalau untuk mal di sini saya memakai ukuran 33 kali 30. Jadi nanti kan jadinya seperti ini ya. Ini kalau pakai mal. Ada bisa juga setelah selesai digosok seperti ini, bisa tidak juga tidak apa-apa. Kalau dibilang lambat tidak pakai mal itu tergantung. Ini contoh kalau kita nggak pakai mal ya, kita tanya ya, saya kasih contoh. Sebenarnya sama saja, yang penting itu tinggal ketangkasan atau kecepatan si operator saja. Pada umumnya kan seperti ini. Intinya ya disesuaikan saja dengan gaya nyamannya, itu mainnya di mana gitu aja. Kalau saya sih kalau dibilang lambat atau cepat itu nggak pusing. Cuma kadang kalau ada di komen, ada yang komen 1 jam bisa menghasilkan berapa kilo gosokan, kalau seperti itu gosoknya. Bagi saya tuh kayak anjing menggonggong gitu, persetan ya. Nggak pakai mal lagi. Yang kedua, sabar, napas dulu bos, sambil merokok, napas.
Intinya kalau ada plus minus pada sebuah usaha kita itu intinya kembali ke kita juga sih. Kita yang mengeksekusi, nanti kan endingnya kita juga tahu sendiri. Jika pelanggan itu nyaman atau tidak juga nanti kan ditahu dari situ. Kalau sekiranya pelanggan nyaman, tidak keberatan dengan gaya kita dalam menjalankan sebuah usaha atau profesi, kalau mereka nyaman ya pasti akan kembali gitu aja dengan hasilnya, istilahnya dengan hasilnya yang didapat ya. Kalau mereka nggak nyaman ya bisa jadi kapok gitu aja. Kalau saya nggak pusing persetan dan seperti itu ya, karena istilahnya saya orangnya itu tidak dibilang fanatik juga tidak fanatik amat, biasa aja, standar netral. Diajak baik boleh, diabaikan juga boleh, bebas lah. Ini kalau nggak pakai mal seperti ini sebenarnya sama saja. Justru kalau menurut saya lebih enak pakai mal ya, tinggal dilipat selesai. Kalau nggak pakai itu, kalau kita main kira-kira, ada kalanya kan perkiraan itu bisa meleset gitu loh. Jadi nanti hasilnya ada yang besar sebelah. Beda yang sudah master ya. Itu biar mereka merem juga bisa. Terus soal jawaban, pernah ada yang tanya dulu di sebuah grup, pertanyaan ya biasa sih menurut saya. Pertanyaan klasik itu, kalau gosok pakai gas begitu bang, satu tabung gas melon itu bisa berapa kg? Kembali ke kemampuan, kecepatan, ketangkasan. Tapi kalau standar itu sudah untuk 70 sampai 80 kg, 60 sampai 90 kg itu sudah bagus. Tapi kalau di bawah itu ya berarti lambat gitu aja. Kalau saya sendiri itu dulu masih awal-awal pakai, saya hitung itu ya sekitar itu 60, ada kalanya malah sampai 100 lebih. Kembali lagi ke bahan ini sendiri. Yang bikin lama menggosok kan jenis apa, gamis, daster, kemeja itu juga membutuhkan waktu sedikit lama ya dibanding kaos. Kalau yang paling simple itu ya celana sama kaos-kaos begini. Dulu sebelum punya setrika uap itu kalau mati lampu pusing, nggak bisa kerja, terus dikejar sama jam tayang, resiko tukang laundry, nasib. Tapi ya nggak apa-apa, dijalani saja. Dulu pernah di grup itu ada yang konten, ada yang komen seperti ini, daripada ngeser apa namanya bang, mas, ngeser video-video di grup, mending mas apa namanya, ngeser di YouTube saja, siapa tahu dapat anu gitu. Waktu itu kan saya belum belum nyaman ya main di YouTube ya. Tapi kali belakangan ini kayak mulai melirik gitu. Dibilangnya terlambat terlambat bangun atau terlambat apa ya, nggak apa-apa lah, yang namanya usaha, siapa tahu lulus sensor kan begitu. Ini vlog kedua sambil praktek ya, vlog saya ya. Misal ada kekurangan atau kelebihan kekurangan atau bahasa-bahasa yang sedikit belibet, atau adegan-adegan yang mungkin menurut sobat YouTuber kurang kurang enak dilihat dan kurang bermanfaat ya, saya minta maaf. Tapi karena beginilah saya adanya, namanya juga bikin konten. Artis saja tidak jauh dari kata kontroversi kan seperti itu.
Jarang loh artis yang tidak pernah tidak pernah masuk dunia kontroversi itu jarang, paling bisa dihitung lah. Tapi hampir mayoritas itu pasti sama. Namanya juga public figure, beda dengan kita. Los, bebas. Jadi buat mak-mak, sekali lagi buat mak-mak ya, mak-mak laundry, kalau butuh perlengkapan laundry ya, japri. Insya Allah kalau amanah, saya tetap amanah lah. Terus kalau 1 jam, jadi saya jawab di sini 1 jam aja ya. Kalau memang saya niat menggosok ya, tergantung segitunya. Yang penting tergantung pakaian. Kalau pakaiannya cuma kaos begini sama celana, itu 1 jam bisa 15 sampai 20 kilo ya. Itu kalau yang bahannya gampang loh ya. Kalau yang ada campuran daster, gamis, nah tergantung itu. 1 jam 10 kilo itu sudah bagus. Tapi kalau pakaian standar ini ya, kalau macam untuk pemula 10 kilo itu sudah bagus lah per jam. Tapi yang jelas, apapun profesinya, apapun perlengkapannya, itu wajib punya target. Dalam arti target pengerjaan, supaya tidak tekor. Ini kan dibilang, banyak yang bilang, ah gosok model begitu ngabis-ngabisin gas saja. Kalau saya ini orangnya mau boros atau tidak itu bagi saya relatif. Jadi nggak usah terlalu dipusingin lah. Porsi kita kan, porsi orang itu masing-masing beda loh. Saya cuma heran saja, pokoknya warga kita itu unik, plus 62 itu unik menurut saya. Jadi ya main santai saja, paling gas berapa ini kalau dapat 60, satu tabung kalau dapat 60 kilo tinggal dikalikan harganya sudah berapa, beli tabung gas berapa, kan gitu. Kecuali kalau kita pakai karyawan. Sedangkan pakai karyawan saja, kalau biar yang penting kerjanya biar pelan tapi biar pelan tapi konsisten, itu kalau bagi saya nggak rugi ya, masih untung loh. Jadi anggap saja ini judulnya kilas balik atau kilas di balik dapur sebuah usaha laundry gitu kan judulnya kan. Lain dulu, lain sekarang. Pokoknya kalau usaha laundry itu makin hari makin ngeri. Gak usah bicara laundry lah, semua apapun usaha itu pasti ada kompetitor persaingan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, semenjak pandemi itu usaha laundry itu makin menjamur, makin menjadi bagi mereka yang bermodal banyak lah, dari segi dadakan lah, modal nekat lah, pokoknya banyak versi. Tapi tetap disyukuri saja, yang penting kebutuhan hari-hari itu, untuk kebutuhan hari-hari itu ada, itu saja. Ingat ya, laundry kampung bos. Jadi sebut saja saya ini laundry kampungan.
bikin konten seperti ini sebenarnya nggak ada tujuan, tidak ada tujuan apa-apa ya, supaya mungkin mereka yang di luar-luar itu tahu laundry itu pekerjaannya seperti apa sih, seperti ini. Dan tidak sedikit ya, tidak sedikit orang memandang usaha laundry itu kayak nggak jauh beda dengan kata pembantu lah atau ART lah. Tapi kan ada kalanya mereka itu bicara seperti itu nggak bisa membedakan ya. ART itu modalnya tenaga, kalau usaha laundry itu selain tenaga ya modal uang juga. Istilahnya, tapi kalau di Indonesia sendiri itu kalau usaha laundry itu masih dipandang sebelah mata lah sama sekitar-sekitar lah ya. Apalagi kalau kita seorang laki-laki begini yang usahanya di dunia laundry begini. Laki-laki apa itu kerjanya cuma tukang laundry kan gitu. Ada juga ya manusia seperti itu, tapi kalau saya sendiri sih bodoh amat gitu aja. Yang penting kalau kita ada sesuatu kita nggak pusing dengan mereka atau sekitar ya. Nah di sini kalau pakai boiler, saya nanya boiler ya, boiler ya, bukan presto ya, boiler. Kalau boiler dulu ini cara gosoknya saya seperti ini, dilipat dulu, tinggal dicas selesai. Tapi berhubung presto, jadi ya mainnya halus, rada kalem sedikit lah. Jadi saya ceritakan aja sekarang lah, kenapa saya pindah dari boiler ke presto. Itu satu karena permintaan dari istri ya. Karena dulu waktu itu ada kejadian, entah di kota mana waktu itu ya, di kota sebelah lah. Nah sebenarnya itu masalahnya bukan di boilernya ya, masalahnya itu ada di pemakai sendiri sebenarnya, kelalaian aja. Kuncinya apapun perlengkapan itu kuncinya kalau kita lalai pasti ada resiko kan gitu. Cuma waktu itu saya kasih pengertian ke istri saya belum bisa memahami gitu loh. Ya udah akhirnya boiler saya jual. Cuma bedanya yaitu tadi ini saya ceritakan perbedaan boiler presto sama setrika boiler ya. Kalau setrika boiler itu kan otomatis tekanannya kan lebih tinggi dibanding presto. Jadi kalau pas ada macet-macet yang tak terduga, kalau terjadi insiden, meledaknya presto sama boiler itu beda ya. Presto meledak pun paling ya bunyinya kayak kentut gitu aja. Tapi kalau boiler, bangunan saya bisa runtuh gitu. Itu saking besarnya tekanan di boiler itu sendiri ya, beda dengan presto. Mungkin kalau untuk tekanan, kalau dikasih perbandingan itu presto itu cuma 1, boiler itu bisa 3-4 ya. Pokoknya daya tekanannya ini. Tapi tetap saya kasih pengertian bagaimanapun, istri saya masih melarang saya menggunakan itu boiler. Jadi boilernya saya jual. Terus saya kasih pengertian lagi, akhirnya diperbolehkan menggunakan presto untuk menunjang aktivitas ya khususnya. Dan waktu itu pernah setelah saya jual boiler, itu saya pakai setrika listrik, mulai dari yang setrika listrik uap atau apa ya.
Tapi kayak karena sudah terbiasa dengan boiler gitu, kalau pakai setrika listrik berat, kerja jadi malas. Dan untuk usaha laundry itu tidak bisa dipungkir ya, menurut saya pekerjaan paling membosankan dan berat itu ya ini, menyetrika. Mungkin kalau untuk pertama-pertama pakai itu semangat, tapi kalau sudah lama-lama wajib mengumpulkan mood booster dulu. Apalagi kalau punya suasana hati yang lagi males, gundah gulana, itu nyetrika 1 jam kayak 1 hari rasanya. Jadi begini kawan-kawan, profesi saya sebenarnya seperti ini. Terus di sisi lain, selain saya usaha laundry juga, alhamdulillah banyak produsen atau supplier perlengkapan laundry yang mengasih kepercayaan kepada saya ya. Ya, jadi bisa selain usaha laundry juga bisa pakai sampingan gitu loh. Alhamdulillah pelanggan saya itu ada aja. Apalagi kalau zaman sekarang itu, khususnya di kampung ya, persaingan makin ketat, bla 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 bla. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar mengikuti arus itu tenggelam, tertinggal jauh. Apalagi yang namanya kebutuhan itu kan nggak bisa ditunda. Khususnya kebutuhan dalam kita yang sudah berumah tangga ya. Terus ini buat ibu-ibu yang kemarin penasaran dengan saya menggosok ya, ini monggo disimak ini videonya. Saya faktanya pelanggan saya atau pembeli saya tuh mayoritas di luar pertemanan saya, maksudnya pertemanan Facebook ya. Karena saya ini awalnya itu lebih aktif di dunia Facebook. Yang berteman biasa